Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast KPI bersama saya Sherly Setiawati. Oke, sekarang kita kedatangan tamu yang super spesial nih. Kira-kira siapa ya? Dan ini dia bintang tamunya. Oke, Teh Kamel, silahkan perkenalkan diri. Oke, halo. Kenalin, aku Kamelia Lisna Azahra. Biasa dipanggil Kamel, pakai H ya, C-H-A Melia. Dipanggilnya Kamel, C-H-A-M-E-L gitu. Bukan Camel ya. Iya, Camel, tapi dipanggil tetap Kamel ya. Bukan Unta. Biasanya kalau kita kenalan itu, oh Unta ya gitu. Padahal kan bukan gitu. Terus biasanya juga kalau ada kenalan juga biasanya orang tuh suka langsung, oh Kamelia yang lagu itu ya, yang Ebit G.A.D katanya gitu. Padahal kan bukan gitu. Cuman lagu sebatas yang nama gimana nih Teh? Katanya kayak gini lagunya, Kamelia. Nah itu, tapi padahal aku gak tahu ya. Padahal aku gak tahu itu lagunya yang mana. Tapi udah orang-orang kan berapa bait lagunya aja, wah udah bikin kita merinding. Aduh. Ya kan? Oke, aku dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarakiyah, STIELM, jurusan manajemen semester 4. Alamatnya? Alamat aku dari Tanjung Kerta. Aku deket sih dari sini. Dari Tanjung Kerta, dari kampung Bojong Benteng gitu. Jadi buat temen-temen yang mau mampir ke Teh Kamel nih, boleh banget kan, tadi udah di-spill kan alamatnya. Boleh. Atau boleh calling-calling nih. Boleh. Oke, kan tadi kita udah ngebahas tentang profil ya. Kira-kira ini Teh, aku tuh tertarik banget nih sama nyanyi-nyanyi paduan suara gitu. Kira-kira kenapa sih kok anak-anak padus tuh suaranya bisa bening-bening, bisa jernih-jernih? Apakah ada pantangannya, gak boleh makan gorengan nih, gak boleh makan pedes-pedes nih, atau gimana nih Teh? Kalau buat suaranya bisa bening, bisa jernih, bisa bagus, itu mah kalau bagus mah kayaknya bawaan dari lahir ya. Mungkin. Bisa jadi keturunan ya? Iya biasanya keturunan juga ada. Mungkin emang dari sananya emang udah bagus juga, terus ketambah sama ikut UKM Padus kayaknya, jadi makin bening gitu kayaknya. Karena kan di kita juga ada latihan pernafasan, ada latihan vokal, jadi mungkin suara mereka makin keasah gitu. Terus kalau buat pantangannya sih, kita gak terlalu menekankan ya, tapi kalau misalnya udah mendekati hari H kita tampil, biasanya dari kita suka kayak kurangin deh makan gorengan sama pedesnya. Soalnya biasanya kalau yang aku rasain ya, kalau makan gorengan kebanyakan itu di tenggorokan tuh kayak ada yang ngalangin gitu. Iya, jadi suka sangkut kayak suaranya. Iya, tuh sangkut. Bener. Kayaknya kamu suka nyanyi ya? Ya dikit-dikit sih Teh, walaupun suaranya juga gini-gini aja. Ya sama sih, aku juga gak bagus-bagus amat. Bohong deng, bohong. Nah, kira-kira Teh ini kalau teman-teman mau masuk ke Padus itu kan harus tahu ya Padus tuh apa sih gitu, dalamnya Padus tuh gimana nih gitu. Nah, minta tolong nih Teh Kamel buat ngejelasin apa sih kegiatan Padus, apa cuma dalamnya tuh cuma olah suara atau ada organisasi atau gimana? Oke, buat Padus sendiri di kita itu kan berbentuk UKM ya, UKM unit kegiatan mahasiswa. Kalau di sekolah biasanya mungkin ekskul ya, gitu. Jadi UKM ini mewadahi semua teman-teman dari semester awal sampai akhir gitu ya, yang suka nyanyi, yang minat bakatnya di nyanyi gitu di bidang tarik suara. Ya, kayak gitu buat belajar bareng-bareng nyanyi gitu. Terus kalau di kita juga kayak organisasi pada umumnya, karena di dalamnya juga kita ada struktur organisasinya juga, ada kayak ketua, sekretaris, bendahara, terus ada divisi-divisinya juga. Kayak misalnya divisi keanggotaan, divisi pubdoc, sama beberapa divisi lainnya. Jadi kita kayak organisasi pada umumnya sih, punya fungsinya masing-masing gitu. Jadi buat teman-teman yang mau join di Padus tuh nggak usah takut ya, nggak bakalan ketinggalan sama organisasinya. Yeah. Nah, kira-kira Padus ini langganan apa sih di kampus? Sering tampil di acara apa? Atau mungkin pernah nih tampil di luar kampus, misal di
undang di acara nikahan mahasiswa atau gimana? Kalau buat Padu sendiri, kita biasanya tampil di kampus itu tiap ada acara besar gitu. Kayak misalnya kegiatan milad IAILM, terus milad STIE, sama wisuda itu pasti sih kita tampil. Terus sama ta'aruf mabim kayak gitu kita tampil juga, karena kan kalau ta'aruf sama mabim itu kan suka ada demonstrasi ya, demonstrasi UKM. Jadi kita ikut tampil juga di situ. Kalau keluarnya sih kita baru ikut Hardiksur aja. Tahun kemarin kita ikut Hardiksur, Hari Pendidikan Suralaya, ngisi jadi paduan suaranya kayak gitu. Tahun sekarang juga insya Allah nih kita mau ikut bergabung juga di Hardiksur sebagai paduan suara, dan insya Allah kolaborasi juga sama SMA, MA juga SMK, YSB gitu. Masya Allah, keren banget gak? Pasti keren ya. Amin amin. Nah, untuk latihan sendiri, kira-kira Padus tuh latihannya tiap hari apa? Atau seminggu sekali? Atau gimana sih Teh? Buat latihannya kita rutin nih, 1 minggu 1 kali setiap hari Jumat jam 1. Sebenarnya dulu sih kita sempat latihannya itu hari Jumat jam 8-an, jam 9 pagi. Tapi karena satu hal dan lainnya, menyesuaikan juga sama jadwal teman-teman, jadinya kita latihan hari Jumat jam 1 gitu. Hari Jumat. Tapi kalau udah mendekati hari tampil, biasanya kita latihannya jadi makin sering. Kayak seminggu jadi 3 kali gitu. Soalnya kan kita juga harus mempersiapkan beberapa biar hal mateng juga. ya persiapannya. Iya. Oke. Untuk lomba-lomba mungkin kira-kira di Padus ini pernah ikut lomba apa, atau pengalaman Teh Kamel sendiri nih pernah ikutin lomba Padus? Kalau buat di Padus ini sendiri, di PSLM ini, Paduan Suara Mahasiswa Latifah Mubarakiyah, dari pas aku masuk Padus sih, aku masuk Padus pas maba kan. Ya, itu emang belum sempat ikut lomba-lomba. Tapi gak tau ya kalau dari pas sebelum aku masuk Padus udah sempat ikut lomba atau enggak. Tapi kayaknya gak tau sih. Kayaknya harus ditanyain juga ke Padus yang sebelumnya ya. Tapi kalau pas aku kesini dari Padusnya belum sempat ikut lomba keluar. Kalau aku sendiri dulu waktu SMP itu kan aku emang suka nyanyi gitu ya. Jadi kebetulan di SMP ada vokal group, jadi ikutan juga. Terus sempat ikut lomba FLS 2N, ya walaupun kalah gitu ya. Yang penting ada pengalamannya. Tapi Teh Kamel itu hebat loh, masih semester 4 udah jadi ketua. Wah, ya gak usah diraguin, kayaknya suaranya bagus banget ya. Wah, keren. Iya, sebenarnya 2 periode ini emang karena beberapa hal ya. Karena memang sebelumnya aku dikasih taunya kalau Padus ini vakum kan. Karena memang tidak ada penerus dari almarhum Pak Solihin. Jadi dulu itu Padus sebelumnya namanya itu Parama, Paduan Suara Mahasiswa. Waktu dipegang sama Pak Solihin. Tapi karena tidak ada penerus sempat vakum. Nah, kebetulan ada nih salah satu mahasiswa IAILM mahasiswa KPI khususnya. KPI ya nih, yang pinter banget main piano sama nyanyinya gitu. Siapa lagi kalau bukan siapa? Bukan selain TJP gitu ya. Mungkin kamu juga tahu ya, itu musisi TJP musisinya ya. Iya, musisi IAI. Iya. Gitu. Jadi sekarang dipegang juga sama ACP. Gitu, yang bisa main piano, jadi melanjutkan lah gitu. Jadi bareng-bareng sama aku. Multi talent ya beliau ini. Banget sih, keren ya. Keren, Masya Allah sekali. Gitu. Jadi setelah Pak almarhum Pak Solihin vakum, terus ada ACP dilanjutin, terus kebetulan aku masuk. Dari situlah kita sama-sama bangun lagi gitu Padus sampai saat ini gitu. Aku waktu itu pernah lihat cuplikan pas wisuda tuh, sampai rame banget tuh Teh. Kira-kira itu latihannya berapa lama sih Teh? Buat wisuda itu sebenarnya kita itu memang kurang persiapan. Tapi gitu. Bisa hebat banget loh. Aduh, makasih. Jadi emang dulu itu karena yang namanya organisasi itu pasti susah gak sih, kalau tiap ngumpulin orang-orang itu pasti susah banget kayak gitu. Dan itu juga berlaku di paduan suara gitu. Jadi kalau tiap latihan itu kalau misalnya dari 30 orang nih, pasti yang hadir cuma setengahnya, bahkan enggak setengahnya gitu. Dan pas mau wisuda juga kebetulan karena dari angkatan aku emang cuma dikit, hampir 25 orangan aja dari IAI sama STIE. Kebetulan waktu wisuda itu ada maba kan udah pada masuk dan pada masuk Padus juga, jadi kita
ajak maba untuk ikut berkontribusi dalam kegiatan wisuda. Nah, tapi karena kan ta'aruf itu kalau nggak salah bulan September ya? Iya, waktu itu Mabim bulan ya? September. Iya. Terus wisuda bulan Oktober. Jadi dari situ nih kita baru Mepet latihan. Iya, mepet banget. Tapi ya alhamdulillah gitu dengan segala susah payah gitu ya. Segala Dengan kesalahan. persiapan yang singkat, tapi Iya. alhamdulillah hasilnya maksimal. Iya, alhamdulillah banget gitu. Kece sih sampai ada gerakannya gitu. Iya. Keren. Nah, untuk pengalaman Teteh sendiri ya, udah join Padus tuh gimana dari awal maba sampai saat ini gitu, sampai jadi ketua. Pengalaman yang paling mengesankan yang nggak bisa dilupain. Paling mengesankan itu sih yang pas wisuda itu. Karena waktu wisuda. iya, karena waktu itu selain aku ikut Padus, aku juga ikut BEM kan. Jadi waktu itu memang kebagi dua lah gitu, Padus sama BEM. Tapi ya gimana ya, namanya kewajiban harus tetap hadir gitu. Terus emang waktu itu karena memang kurang kesiapan itu, ditambah juga kita harus nyari beberapa peralatan yang memang kurang. Jadi aku sama ACP emang sempat kesana kesini gitu buat nyari barang, buat nyiapin lah gitu buat hari wisuda itu. Terus yang paling mengesankan sih itu karena aku gak ngira bakalan sepecah itu waktu wisuda. Karena memang mungkin dari dosen-dosen, rektor sampai ketua STIE juga gak nyangka gitu Padus bakalan tampil dengan lagu-lagu Sepecah tersebut. itu ya. Teman-teman yang udah nonton pasti juga bakal wah. Ya harus keren nonton sih. banget. Karena waktu itu kita mungkin memang baru ya di Padus karena mungkin biasanya gak kayak gitu. Kita waktu itu ngambil lagu medley lagu daerah sama Ojo Dibanding Ke. Waktu itu kan lagi viral banget ya. Lagu Ojo Jawa Dibanding- itu ya? Iya. Yang sama siapa sih? Rafael ya? Iya. Farel. Farel. Itu. Jadi kita memang ngambil lagu itu sebenarnya bukan tanpa alasan ya, tapi karena memang kayaknya biar seru nih nanti wisuda gitu. Jadi Asik juga persembahan sih lagunya. lagunya. Iya. Dan emang sih ternyata emang pecah gitu pas waktu itu karena aku juga ngerasain seneng banget waktu aku ngambil lagu itu pas wisuda gitu, pas tampil teman-teman juga pada senang. Tapi itu semua tidak terlepas ya dari dukungan teman-teman Padus semuanya, pembina Padus, terus ACP juga yang selalu membantu gitu ya. Terima kasih banyak ya kalau ACP nonton ini. Gitu, Masya Allah teman-teman banget. Padus juga. Berarti Iya. di belakang tampilan luar biasa wisuda tuh ada juga mestinya ya pengorbanan Iya. Banyak Teh banget. Kamel yang ngoprak-ngoprak anggotanya. Iya, aduh susah banget emang sih ya yang namanya organisasi itu pasti ada aja kendalanya kayak gitu. Nih khususnya mungkin buat teman-teman adik-adik maba ya. Kenapa sih Teh? Kenapa harus nanti tuh harus join ke Padus? Apa alasannya? Harus banget. Bukan cuma buat maba tapi buat teman-teman yang sekarang semester 2, 4, 6 kalau misalnya mau ikut Padus, ayo kita terbuka lebar buat teman-teman yang mau ikut Padus karena di sini kita pasti fun, udah pasti banget ya itu. Karena kalau kata pembina aku katanya gini, kalau nyanyi itu kayak menghilangkan stres katanya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman stres bisa tuh teriak-teriak aja di Padus gitu, nyanyinya sambil teriak gitu, ngilangin stres gitu. Jadi selain itu kita juga banyak program kerja yang insya Allah bakalan seru-seru juga. Jadi stay tune terus di Padus terutama gitu ya. Jadi hayu ikut Padus, kita sama-sama ramein Padus gitu. Jangan lupa join di Padus. Jangan lupa. Oke, mungkin buat teman-teman yang mau kepoin Padus nih Teh, harus kemana sih? Atau mungkin ada IG? Ada. Jadi kita biasanya aktif di Instagram. Instagram kita namanya Padus Latifah Mubarokiah. Nanti sama editor tolong ya di sini, di bawah sini. Di bawah sini. Oh, boleh. Di bawah sini gitu. Juga jangan lupa untuk Pantengin harus banget soalnya kita aktif buat nge-share kegiatan-kegiatan waktu latihan, terus kegiatan apa aja yang mau datang kayak gitu. Jadi emang harus dipantengin sih, terutama buat teman-teman yang pengen ikut Padus gitu ya. Ayo gitu. Kepoin dari sekarang ya Teh. Kepoin dari sekarang. Oke, mungkin itu tadi ya pembahasan kita tentang Padus. Dan makasih Teh Kamel udah mau hadir di podcast KPI kali ini ya. Sama-sama. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah mau dengerin podcast kita dari awal sampai akhir. Mungkin cukup sekian ya Teh. Sekian. Billahi taufik wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.